Jadi, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang brand competition in fashion e-commerce. Jadi, penting untuk pengecer untuk memperhitungkan substitusi rekening dan efek saling melengkapi ketika membuat keputusan harga untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Hal ini diusulkan oleh Song dan Cinta Gunta pada tahun 2006. E-commerce menawarkan pengaturan yang menjanjikan untuk jenis strategi harga sebagai pengecer yang dapat memanfaatkan alat murah untuk melacak penawaran dan permintaan pada tingkat rinci. Pada saat yang sama, menu rendah biaya memungkinkan untuk tindak reaktif dalam hal perubahan harga menurut Biswas pada tahun 2004 dan Paradarajan pada tahun 2002. Terdapat 4 faktor pergeseran penjualan harga yang diinduksi. Pertama dan kedua, yang pada saat ini dan beralih ke merek masa depan, serta di toko-toko lainnya dalam kategori yang sama. Yang ketiga, memungkinkan hasil pergeseran penjualan di kategori lain di toko yang sama, menurut Ailawadi pada tahun 2007. Yang keempat, peningkatan kategori atau merek konsumsi mungkin terjadi menyusul promosi harga, menurut Ailawadi pada tahun 2007. Meskipun ketersediaan informasi yang berkualitas tinggi secara online, pelanggan merupakan pengatur nilai produk fashion untuk menukarkan barang secara terus-menerus. Tingkah laku ini dilakukan terutama untuk peningkatan resiko yang dirasakan terhadap kualitas fungsional barang fashion sebagai evaluasi kualitas produk sebagai akibat jarak antara pembeli dan penjual e-commerce. Kemudian ada nilai produk dan nilai kualitas barang. Dibutuhkan beberapa data yang menyangkut tentang e-commerce serta penanganan bahan untuk nantinya diproduksi dan dijual kepada pelanggan yang dimana pada hasil jual tersebut akan memperoleh nilai sebagai nilai produk dan nilai kualitas barang. Ada pengaruh promosi dari harga. Promosi dari harga tinggi dengan merek berkualitas tinggi menarik mayoritas dari basis pelanggan, sedangkan promosi harga rendah dengan merek berkualitas rendah mengakibatkan hanya sebagian kecil pelanggan yang mengganti dengan merek ini. Pelanggan tidak menerima alternatif yang memadai dari segi kualitas ketika menunjang pembelian diskon dengan merek dan harga rendah. Blackbird dan Wisniewski tahun 1989. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang akan diterapkan pada e-commerce. Jadi, ada 2 faktor di sini. Yang pertama, adanya merek nasional dan merek pribadi. Jadi, sebelum sesuatu merek itu terjun ke internasional, pasti dia sudah mempunyai nama. Nah, itu disebut dengan merek nasional. Sedangkan merek pribadi, kita membuat dari awal, itu belum punya nama di kancah internasional. Makanya, ada beberapa dari 2 faktor tersebut, merek nasional dan merek pribadi, itu kita saling bersaing. Gimana caranya? Merek pribadi itu dapat bersaing dengan merek nasional. Lalu yang kedua ada faktor ketidakyakinan pelanggan terhadap e-commerce yang kita buat. Jadi seperti jasa, seperti e-commerce yang kita buat itu belum ada nama atau belum ada keyakinan atau ketentuan khusus bahwa pembeli itu akan mempunyai barang, memesan barang dan mendapatkannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lalu setelah ini ada penerapan dari CCHM menurut Carpenter. Nah, dari penerapan tadi ada 3 faktor model CCHM menurut Carpenter tahun 1988. Yang pertama, model diferensial. Jadi model ini tuh membedakannya itu dari efek cross brand secara individual tadi sama internasional tadi. Jadi setiap brand tadi diperkirakan bahwa merek itu akan dipelajari lagi lebih lanjut. Terus yang kedua ada residu. Jadi pada model cross correlated tadi dengan indeks harga, maka kan dipelajari lagi, diteliti lagi dengan kategori tertentu. Lalu yang ketiga ada potensi cross effect. Itu mengidentifikasi dari langkah model diferensial tadi dengan residu tadi akan menghasilkan sebuah hasil yang itu dapat diterapkan pada e-commerce. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan retail offline dan online. Ini dapat dilihat dari peningkatan transparansi sisi penawaran dalam e-commerce. Kebanyakan pengecer online menawarkan banyak pencarian yang berbeda, penyaringan dan kemungkinan perbandingan untuk produk mereka sebagai pengalaman belanja yang lebih nyaman. Menurut Biswas dan Biswas
pada tahun 2004 dan Rubin dan Martin pada tahun 2012. Kemudian investasi itu umumnya sangat penting untuk pelanggan. Dengan demikian mereka berinvestasi dalam upaya fisik yang cukup besar untuk dapat membeli barang-barang ini, menurut Murphy dan Ennis pada tahun 1989. Namun demikian, pelanggan menghindari informasi tentang pengganti ketika pelanggan berbelanja, menurut Kais pada tahun 1967. Selanjutnya ada alasan untuk perilaku pelanggan. Pelanggan menganggap potensi untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda hanya untuk satu set merek kecil, yang mengarah untuk membeli substitusi item alternatif. Namun, untuk item yang disukai pelanggan tersebut, pelanggan bersedia untuk melakukan upaya ekstra untuk mendapatkan item tersebut, menurut Bucklin pada tahun 1963. Nah, terdapat juga keterbatasan penelitian. Yang pertama, studi kami meneliti efek persaingan harga dalam dua kategori khusus. Yang kedua, kami menyelidiki persaingan di antara produk dengan dua kategori tersebut. Yang ketiga, studi ini akan menjadi perkiraan efek cross price dengan mengambil jarak antar produk dan merek dari segi lokasi website dan pengurutan posisi.